Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah marun ya, artinya ini hot nih, oke. Apa ini berita yang hot? Beritanya adalah Komisi 6 DPR RI, yang mana salah satu anggotanya Pak Mufti Anam, yang kemarin saya bahas gitu ya, yang keluarganya diteror oleh sejumlah korban robot trading. Kemarin dalam rapat dengar pendapat memberikan rekomendasi atau sebut saja kayak seperti permintaan gitu ya, agar Bapepti itu dibekukan sementara. Pasti mereka punya alasan dong mengapa mereka minta Bapepti dibekukan sementara. Nah, cuma yang saya perhatikan permasalahannya dari kemarin, saya kok hanya melihat bahwa yang menjadi sorotan lah gitu ya, atau yang menjadi titik fokus dari Komisi 6 DPR RI ini sepertinya hanya memperjuangkan nasib para korban DNA Pro. Saya nggak lihat mereka memperjuangkan nasib dari para pemain robot trading ATG, ATC, dan Net89. Tapi oke lah, mungkin ada alasan tertentu yang saya tidak tahu, atau mungkin hanya korban DNA Pro saja yang giat gitu ya, mengadu ke Komisi 6 DPR RI. Sedangkan korban-korban ATG, ATC, dan Net89 adem-adem saja gitu, karena merasa ini akan hidup lagi gitu ya. Tapi oke lah. Nah, sebelum rapat dengar pendapat itu dilakukan, kalau saya tidak salah nanti kita lihat lah ya, itu dilakukan dengan pihak Bapepti dari Kementerian Perdagangan. Nah, sebelum dilakukan rapat dengar pendapat dengan pihak Bapepti, anggota Komisi 6 ini mendengarkan dulu keluh kesah dari korban robot trading DNA Pro. Nah, ada seorang korban DNA Pro, kita lihat di sini, menangis di ruangan DPR. Ya, dibawalah dia gitu ya oleh koordinator bantuan hukumnya atau pengacaranya sepertinya. Dia minta bahwa tabungan hasil ngurut, ternyata dia tukang ngurut, tukang pijat gitu ya, kembali. Ya, ini berita kemarin, menarik ini ya. Ini dari Kumparan Bisnis ya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, sebelum Komisi 6 DPR ini menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sebelumnya Komisi 6 ini mengundang korban investasi robot trading ilegal DNA Pro untuk menceritakan permasalahannya. Nah, ini yang saya sempat bertanya-tanya, kenapa hanya mengundang korban robot trading ilegal DNA Pro? Mungkin saja ini analisa saya, karena para korban robot trading ATG dan ATC masih gampang dipecah-pecah gitu ya, sehingga tidak berani melapor gitu ya, tidak ada yang berani bergabung. Ada sih, saya sudah perhatikan beberapa bergabung ke satu atau dua paguyuban yang memperjuangkan, tapi belum maju-maju gitu ya. Yang saya dengar dalam minggu ini katanya sudah mau somasi gitu ya, tapi belum memasukkan laporan ke kepolisian. Oke, maka dari itu mungkin saja itulah hanya korban robot trading DNA Pro yang diundang. Begitu juga korban robot trading Net89 belum kompak gitu ya, masuk ke satu paguyuban. Sudah ada sih yang masuk ya, ada yang mulai melakukan mediasi gitu ya, tapi yang melaporkan
ya. Ada 1-2 paguyuban tapi belum maju. Yang saya dengar dalam minggu ini akan mengajukan somasi dulu ke PT SMI-nya. Mungkin itu alasannya ya, mengapa hanya mengundang korban dari investasi robot trading ilegal DNA Pro. Nah, di sini yang tadi tukang urutnya adalah Ibu Suwarni, ya kan? Kenapa ibu ini jadi korban? Karena semasa pandemi dia mengeluh tidak mendapatkan penghasilan karena tidak ada panggilan untuk melakukan terapi urut. Karena lagi pandemi, siapa ya yang mau manggil tukang urut? Takut kan, takut tertular gitu ya, virus COVID-19. Dulu pun kita sama, ketika pandemi mana berani kita ke salon, ke tukang cukur. Ngomong-ngomong nih saya baru cukur nih ya, sekarang berani gitu kan. Dulu mah sampai gondrong gitu ya, kita enggak cukur-cukur, kira-kira begitu ya. Nah, Ibu Suwarni ini karena tidak punya pendapatan karena pandemi ini, karena tidak ada panggilan untuk terapi urut, dia diperkenalkan oleh seseorang, dalam hal ini pelanggannya. Jadi pelanggannya ini jadi leadernya ya, untuk ikut DNA Pro ya. Nah, Ibu Suwarni cerita dia punya anak yang masing sekolah dan suaminya stroke. Waduh, kasihan loh suaminya stroke gitu ya. Tabungannya terkikis sedikit demi sedikit untuk nombokin ekonomi rumah tangganya selama pandemi. Nah, dia ikut DNA Pro yang ditawarkan oleh pelanggannya karena dia ingin dapat penghasilan katanya ya. Nah, ini diundang dia ternyata secara virtual gitu ya. Ternyata dia tidak datang secara fisik ya. Setelah masuk atau bergabung dengan investasi bodong DNA Pro itu pada Juni 2021, kira-kira ya hampir setahun yang lalu gitu ya, Suwarni mengaku mendapat keuntungan setiap hari. Iya kan, janjinya profit 1-2% sehari. Ya tentu meskipun itu bukan real trading, ya dapatlah dia keuntungan. Tanda kutip ya, keuntungan, bukan keuntungan yang real. Dia sempat merasa senang karena mendapatkan dana untuk membeli obat untuk suaminya. Tabungan yang ia simpan pun juga tidak habis selama beberapa hari gitu kan. Sebelumnya kan terkuras, terkikis gitu ya. Nah, dia juga sempat dapat uang untuk anaknya sekolah, bayar listrik, makan, dan lain-lain dari DNA Pro katanya. Nah, kemudian Suwarni meminta kepada para anggota DPR ini agar uang hasil ngurutnya dia, yang uang tabungan kan, sebelumnya uang tabungan kan dia cemplungin investasi gitu ya ke robot trading ilegal DNA Pro ya, supaya uang itu bisa kembali lagi katanya ya. Dia sudah tidak punya tabungan lagi, habis ditaruh semuanya ke robot trading DNA Pro, yang terakhir di MC-kan malah ya. Waduh, kasihan banget ya. Dia tidak punya tabungan lagi dan sulit untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, meresponi keluhan dari Ibu Suwarni ini, anggota Komisi 6 DPR, yaitu Sarmuji, mewakili pihaknya berempati kepada Ibu Suwarni ini ya. Dan dia akan menyuarakan keluhan Ibu Suwarni ini dalam rapat dengar pendapat dengan Bapepti. Jadi menarik nih, ya kan? Ya, jadi mereka akan memperjuangkan lah, kira-kira begitu ya, di rapat dengar pendapat. Kemudian, di rapat dengar pendapat itu, wah panas gitu ternyata. Kita lihat nih beritanya di Detik Finance, berita kemarin juga, ini baru itu ya. Komisi 6 DPR minta Bapepti dibekukan sementara. Ada apa nih? Aduh, heboh nih ya, heboh. Nah, jadi ceritanya, Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima, mengusulkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dibekukan sementara. Hal itu agar Kementerian Perdagangan dapat melakukan audit kinerja secara menyeluruh. Sebagai catatan, kasus robot trading abal-abal ini kan banyak ya, ada Net89, DNA Pro, ATG, ATC, Fahrenheit, Evo Trade, Viral Blast, dan lain-lain tuh ya.
Di bawah PLT siapa? Pelaksana tugas siapa? Itu IWW. Yang sudah jadi tersangka kasus minyak goreng juga kan. Dia merangkap jadi PLT Bapepti ya. Nah, jadi Wakil Ketua Komisi 6 ini minta supaya Kementerian Perdagangan yang membawahi Bapepti melakukan audit kinerja secara menyeluruh. Iya dong. Ya, sering saya bahas kan, Bapepti cuma mengumumkan ini ilegal, tapi tidak ditindak. Didiamkan sampai korbannya banyak berbulan-bulan, baru ditutup gitu. Lah, kerjanya apa dong? Kan namanya badan pengawas. Kok gitu nggak diawasi dong? Perusahaannya jelas, alamatnya jelas, direksinya jelas. Kenapa nggak ditindak? Saya kan sering buat ilustrasi. Kalau saya berani-beraninya bikin bank ilegal dan berkantor di sebuah mall gitu ya, terang-terangan, alamat jelas gitu ya, nggak tunggu seminggu digerebek gitu sama pihak kepolisian. Kenapa? Karena dilapori sama bank-bank yang legal dan juga sama BI dan OJK, sehingga langsung saya ditindak sama kepolisian. Ini Bapepti cuma bisa mengumumkan dan memblokir situsnya, tapi tidak menindak. Kan saya sudah katakan kan, kalau begitu mah anak saya juga bisa cuman mengumumkan ini ilegal ya, situsnya sudah kami blokir, tapi perusahaannya tidak ditindak. Nah ini makanya Wakil Ketua Komisi 6 sepertinya minta supaya dibekukan aja dah. Sementara kerjanya gimana sih? Audit gitu, ya kan? Jadi dia mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk membekukan sementara Bapepti. Belum lagi kasus-kasus broker-broker lokal yang nakal. Ya kan? Tapi itu nanti dah ya. Yang juga menjadi lingkup pengawasan Bapepti gitu. Jadi buat apa dong namanya badan pengawas? Kapan ngawasin gitu. Sepertinya ya. Jadi di sini dikatakan Komisi 6 ini wakil ketuanya minta Menteri Perdagangan membekukan sementara Bapepti agar dapat melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap sistemnya, regulasinya, dan mungkin juga sumber daya manusianya. Jangan-jangan ada yang masuk angin, mungkin gitu ya, kata Arya Bima dalam rapat dengar pendapat itu, ya, di ruang rapat Komisi 6 DPR RI kemarin, Rabu 25 Mei, ya. Selama dibekukan, Arya Bima berharap Kementerian Perdagangan dapat mengevaluasi pelayanan terhadap masyarakat dan mengembalikan tujuan dibentuknya Bapepti. Salah satunya yakni untuk mengawasi komoditas berjangka pasar keuangan agar tak ada penyimpangan. Betul sekali. Yang sekarang ini kan sudah jelas menyimpang, ilegal, cuma diumumkan, tidak ditindak. Setelah berbulan-bulan, setelah ratusan ribu korban jatuh, baru ditindak. Buat apa dong punya Bapepti? Jadi saya setuju kalau dibekukan aja, kan tidak berfungsi. Ya kan? Saya setuju sama Komisi 6. Jadi dikatakan, usulan ini bukan tanpa alasan. Maksudnya usulan untuk membekukan sementara Bapepti. Supaya ada perbaikan yang menyeluruh dan mendasar terhadap semua hal yang terkait dengan Bapepti. Ya kan? Kata Pak Arya Bima, setuju saya. Nah, hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PAN, yaitu John Rizal. Ya, hal itu usai PLT Bapepti yang baru. Nah, itu kan Pak IWW kan sudah jadi tersangka kasus minyak goreng. Nah, ini PLT penggantinya yaitu Didit Nordiatmoko. Nah, PLT Bapepti yang baru ini, Didit Nordiatmoko, tak mengetahui perkembangan terkini soal kripto. Salah satunya pernyataan terbaru Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang menyampaikan bahwa transaksi kripto harus dianalisa lebih dalam dan dibuat aturan yang baku. Nah, jadi ternyata kalau saya tangkap dari beritanya ini ya, sepertinya PLT itu tidak mengetahui perkembangan terkini soal kripto. Ya kan? Kemudian oleh karena itu dia diuber gitu ya. Kok sekarang Bapak mengajukan hal-hal seperti ini? Bapak harus kaji katanya ya. Kejar itu informasi. Terbang ke sana, minta pandangan-pandangan itu, baru ngasih izin katanya. Kalau itu nggak dilakukan hanya berdasarkan lobby-lobby, jebol negara ini katanya. Setuju saya. Ya. Kemudian
Anggota Komisi 6 DPR RI lainnya dari fraksi PAN, Hakim Bafaki, menambahkan bahwa status Kepala Bapepti yang masih menjadi PLT ini belum mempunyai kewenangan maksimal. Nah, jika Pak Didit Nordiatmoko ini merasa tak sanggup mengepalai Bapepti, diminta untuk terus terang saja. Wih, galak juga nih ya. Jadi dia bilang nih PLT yang menggantikan Pak IWW yang jadi tersangka juga untuk kasus minyak goreng, kalau nggak mampu, nggak sanggup, terus serang aja gitu ya. Tugas Bapepti sekarang nih sangat berat ya, kata anggota Komisi 6 DPR ini. Mulai dari robot trading, pasar kripto, belum lagi forex. Nah, kalau dirasa Pak Didit yakin mengepalai jadi kepala Bapepti, ya diteruskan, kita dukung. Kalau kira-kira dirasa ragu, nanti bisa disampaikan saja. Wah, sepertinya diserang ini Pak Didit gitu ya. Kasihan juga gitu ya, baru menjabat sebagai PLT Bapepti menggantikan Pak IWW gitu ya. Udah langsung diserang sama Komisi 6 DPR RI. Nah ini yang menarik nih ya. Dari berita investor.id, anggota Komisi 6 desak Bapepti buka blokir withdrawal member DNA Pro. Nah ini yang saya juga bertanya-tanya. Kenapa cuma mendesak Bapepti buka blokir withdrawal member DNA Pro? Kenapa enggak juga seperti Net89, tidak juga seperti ATG dan ATC? Dan yang lain-lain, Fahrenheit ke, Viral Blast ke, kenapa cuma minta buka blokir withdrawal member DNA Pro? Menurut saya mungkin member DNA Pro yang dirugikan ini yang paling kompak gitu ya, yang sudah mengadukan, melaporkan, yang lain-lain juga sudah melaporkan sih, cuman liputan terbesar dari media massa ya memang DNA Pro sih ya, banyak gitu ya, sampai artis-artis itu turut diperiksa, sehingga mungkin gara-gara itu konsentrasi atau fokus dari Komisi 6 ini ke Net89 atau ATG luput. Ya, tapi itu dugaan saya ya, tapi saya nggak tahu. Tapi yang saya bisa asumsikan karena yang melaporkan DNA Pro paling banyak gitu ya, sehingga itulah yang menjadi konsentrasi mungkin. Nah, di sini, nah ini kembali nih Pak Mufti Anam nih yang kemarin saya bahas ya, mendesak Bapepti untuk membuka blokir pencairan dana akun trading dari DNA Pro, sehingga masyarakat bisa mendapatkan dananya kembali seperti Ibu Suwarni tadi yang tukang urut. Ya tapi ya kenapa nggak ditekan juga ya untuk membuka supaya blokiran pencairan dana dari member Net89 dan ATG misalnya, dua saja yang terakhir dan nih juga diperhatikan untuk dibayarkan ya. Di sini dikatakan Bapepti bisa melakukannya secara terbatas. Jangan semuanya diserahkan kepada Bareskrim. Nah, jadi inilah jadi terkatung-katung, Bapepti tidak ada tindakan. Mungkin maksudnya gimana gitu ya. Tapi saya bingung juga ya. Kan bos-bosnya udah ditahan ya, terus buka blokir yang bayar siapa ya? Saya bingung. Justru seharusnya yang harus didesak itu Net89 dan ATG yang manajemennya masih komplit, kantornya masih ada orangnya. Kalau kita ke kantor DNA Pro sudah melompong gitu ya, nggak ada. Jadi gimana mau dibuka sama Bapepti juga siapa yang bayar gitu ya? Nggak tahu deh gitu. Itu sih kalau menurut hemat saya. Di samping itu, Mufti juga menyoroti kinerja Bapepti yang dinilai terlambat. Setuju saya. Cuman bisa ngumumin, cuman bisa ngeblokir, tapi enggak ditindak gitu ya. Iya dong. Nah, ini baru ya. Jadi untuk masalah DNA Pro, Mufti mengusulkan agar Bapepti melakukan dua hal untuk masyarakat yang menjadi anggota perusahaan robot trading itu. Pertama, membuka pusat layanan pengaduan masyarakat atau nasabah dari perusahaan robot trading itu. Kedua, membuka pos komunikasi pengaduan secara fisik untuk masyarakat. Bisa sih, cuman masalahnya kalau cuman menerima pengaduan tapi dana nggak cair kan percuma juga. Tapi ya setidaknya sudah bagus ini usulan Pak Mufti gitu ya. Nah, kemudian untuk mengisi kekosongan hukum untuk robot trading ini, kata Pak Mufti,
pihaknya meminta Bapepti untuk proaktif merumuskan, bahkan dalam waktu sebulan ini sudah selesai menyusun aturan terkait robot trading. Kalau saya sih mohon maaf nggak begitu penting ya, karena yang penting sekarang bagaimana menyelesaikan withdraw yang tidak selesai. Itu diselesaikan dulu, kemudian baru bikin aturan robot trading, sehingga misalnya kalau mereka mau aktif lagi harus ikut aturan bagaimana. Itu oke gitu ya. Tapi yang paling urgent sekarang ini bagaimana para pemain bisa mendapatkan kembali uangnya, itu yang paling penting gitu ya. Ya gitulah kalau menurut saya. Jadi Pak Mufti juga minta kepada Bapepti untuk buat target, katanya ya, untuk buat target kapan dan bagaimana pembuatan aturan tersebut. Ya, Bapepti bisa proaktif untuk mengajak atau meminta audiensi dengan Komisi 6. Ya, saya rasa itu perlu dijawab Bapepti dalam rapat ini. Jadi Bapepti di Uber, ayo dong bikin aturan. Bagus sih. Tetap harus dibuat aturan mengenai robot trading yang legal bagaimana, sehingga jika nanti ada perusahaan yang mau menjual robot trading yang legal, seperti apa. Tapi yang paling penting di luar itu semua, ya yang sekarang yang sudah semuanya ilegal, semuanya kan sudah ilegal. Kalau dari kacamata saya harusnya ditekankan bagaimana uang kembali dulu. Bapepti harus menekan, entah gimana bekerja sama dengan Bareskrim, menekan perusahaan-perusahaan robot trading ini mengembalikan dananya. Apalagi untuk 2 robot trading yang seakan-akan belum tersentuh seperti ATG ATC dan Net89. Nah, itu harusnya jadi prioritas di samping sambil jalan menyusun aturan robot trading yang legal. Antara lain yang saya pasti tahu harus bekerja sama dengan broker dalam negeri. Tidak boleh lagi pakai broker asing dan tidak boleh lagi dijual secara multi-level marketing. Itu kira-kira yang saya tahu. Jadi kira-kira demikian saja berita yang hot kemarin gitu ya, yang saya dapat dari rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan pihak Bapepti. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.